Jadi begini, kalau sujud sahwi saya harus praktekin dulu dan jelas. Walaupun tasawuf akhir, kalau mau sujud sahwi duduknya tasawuf awal. Kalau mau sujud sahwi walaupun bacaannya tasawuf akhir, duduknya tetap tasahud awal. Begitu. Walaupun bacaan kita tapi ini kita sholat tasawuf akhir nih. Jadi kita orang baca bacaan tasawuf sudah selesai di sholawat. Jadi wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali innaka hamidum majid. Begitu. Selesai itu. Mau terus doa dan baca bismillah dan mempertimbangkan qulub sabit qalbi ala dini. Selesai itu. Jangan salah, sujud dulu. Allah sujud. Ala bihamdi. Allahu akbar. Pikiran biasa sampai waktu sujud lagi. Allahu akbar. Habis itu dulu baru tangannya terakhir. Allahu akbar. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kayak begitu berarti. Selesai doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu satu fasal menjelaskan hukum sujud sahwi. Yusannu sajadatani lis-sahwi bi ahadi asbabin sadasatin. Disunnahkan oleh dua kali sujud karena lupa dengan sebab satu daripada sebab yang tiga. Al-awwalu, adapun sebab yang pertama, tarku kalimatin minat tasyahudil awwali, yaitu meninggalkan satu kalimat daripada bacaan tasyahud awal. Awil qunuti fis subhi, atau meninggalkan pada kunut pada sholat subuh. Au witri nisfi Ramadan al-akhiri, atau witir paroh Ramadan yang terakhir. Awis sholati ala nabi, atau meninggalkan baca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awali, pada tasyahud awal. Awil kunuti,
atau kunut awis salati alal ali fit tasyahudil akhiri atau solawat atas keluarga pada tasyahud yang terakhir. Asani fi'lu ma la yubtilu sahwuhu wa yubtilu amduhu. Adapun yang kedua yaitu mengerjakan apa-apa yang tidak membatalkan oleh lupanya dan membatalkan oleh sengajanya. Kal kalamil qalili nasiyan, seperti omongan yang sedikit pada lupa. Awil aklil qalili nasiyan, atau makan yang sedikit pada lupa. Au ziyadati ruknin fi'liyin, atau menambahkan rukun fi'li nasiyan pada lupa. Karruku'i, seperti ruku'. Wala yasjudu lima la yubtilu sahwuhu wa amduhu, dan tidak sujud oleh seseorang bagi mengerjakan sesuatu yang tidak membatalkan oleh lupanya dan tidak pula oleh sengajanya. Kal iltifati, seperti menoleh, wal khutwati, selangkahan, wal khutwataini, dan 2 langkahan kaki. Illa, kecuali in qara'a fi ghairi mahallil qiraati, kalau membaca ia pada bukan tempat membaca. Au tasyahada fi ghairi mahallihi, atau ia bertasyahud pada bukan tempatnya. Au shalla 'alan nabi, atau ia baca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahallihi, pada bukan tempatnya. Fayasjudu lidzalika, maka sujudlah ia bagi yang demikian itu. Sawa'un fa'alahu sahwan aw amdan, sama saja ia mengerjakannya pada lupa atau sengaja. Walau nasiyat tasyahudal awwala, andai lupa oleh seseorang akan tasyahud awal, fadzakarahu ba'da intisabihi, maka ia ingat akan tasyahud awal sesudah bangunnya dia, lam ya'ud, maka tidak boleh kembali oleh dia. Fa in 'ada 'aliman bi tahrimihi 'amidan batalat, maka jikalau ia kembali padahal tahu dengan haramnya lagi sengaja, maka batal oleh salat. Au nasiyan au jahilan fala, atau padahal lupa atau bodoh, maka tidak batal salat. Wa yasjudu lisahwi, dan ia sujud karena lupa. Wa yajibul audu limutaba'ati imamihi, dan wajib oleh kembali karena mengikut imamnya makmum. Wa in tadzakkara qabla intisabihi ada, dan kalau ingat oleh seseorang akan tasawuf awal sebelum bangunnya dia, maka kembali oleh dia. Walau tarakahu amidan fa'ada batalat, dan jikalau meninggalkan oleh seseorang akan tasawuf awal padahal sengaja-ngaja, fa'ada, lalu dia balik lagi, batalat, maka batal oleh salatnya. Ingkana ilal qiyami aqraba, jika ada oleh dia kepada berdiri, yaitu lebih dekat dibanding duduk. Walau nasiyal kunuta, andai lupa oleh orang akan kunut, fadzakarahu ba'da wadhi jabhatihi, maka ia ingat akan kunut sesudah meletakkan jidatnya, lam yarji, maka tidak kembali oleh dia. Au qablahu, atau sebelum meletakkan jidat, ada, maka kembali. Wa yasjudu lisahwi, dan sujud oleh dia karena lupa. In balagha haddar raqi', kalau telah sampai ia akan batasan orang yang ruku'.
Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah, moga cukup waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pagi ini kajian kita akan menerangkan tentang sujud sahwi dan hal-hal yang menuntut adanya sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan oleh orang yang sholat Sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan oleh orang yang sholat sesudah selesai tasyahud akhir dan sebelum salam. Dua kali sujud disebabkan ada tiga penyebab. Ada tiga. Panjangnya ada 5 ini, tapi ya kita ngomongnya 3, isinya 5 ini. Jadi sujud sahwi itu bacaannya bagaimana sujud sahwi ini? Sujud sahwi ini bacaannya kalaulah kita tak bisa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu aja bacaannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Baca itu. Ada hadisnya. Baca itu tuh. Ada hadisnya. Kalau kita mau, boleh juga kita baca subhanaman la yanamu wa la yashu. Boleh. Boleh. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Bacaannya begitu. Boleh. Pokoknya terserah. Mau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi boleh. Mau subhana man la yanamu wa la yashu boleh. Silahkan yang mana aja. Cuman kalau subhana man la yanamu wa la yashu itu bacaan sujud sahwinya, maka ada paketnya. Paketnya istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Paketnya kalau kita baca subhana man la yanamu wa la yasu, paket bacaan itu astaghfirullahaladzim 3 kali. Jadi astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini kok begini paketnya. Ini subhana man la yanamu la yasu kalau apa, astaghfirullahaladzim kalau apa, begitu. Tapi kalau subhana rabbil a'la wa bihamdihi enggak pakai kalau apa. Muanya bisa. Tar kita biar atu-atu. Biar atu-atu. Jadi subhana man la yanamu wa la yasu dibaca kalau kita lupa. Kalau kita lupa kunut macamnya. Lupa kunut subhana man la yanamu wa la yasu. Tapi kalau sengaja kagak baca, maka sujudnya bacanya istighfar.
Astaghfirullahaladzim. Kalau mau itu bacaannya. Jadi saya harus terusin kalau yang baca Subhanallah Rasul. Tapi kalau Subhanarabbiyal A'la enggak. Yang bawa helm kehujanan, jaket diambil dulu untuk gerimis. Biar tenang ngajinya. Enggak, baik. Jadi begini kalau sujud sawi, saya harus praktekin dulu. Dan jelas. Walaupun tasawuf akhir, kalau mau sujud sahwi duduknya tasawuf awal. Kalau mau sujud sahwi walaupun bacaannya tasawuf akhir, duduknya tetap tasawuf awal. Begitu. Walaupun bacaan kita tapi ini kita sholat tasawuf akhir nih. Jadi kita orang baca atau bacaan tasawuf sudah selesai di sholawat. Jadi wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali innaka hamidum majid. Begitu. Selesai itu. Mau terus doa dan baca bismillah dan membagi berkuluk sabit qalbi ala dini. Selesai itu. Jangan salah, sujud dulu. Allah sujud. Ala bihamdihi. Allahu akbar. Pikiran biasa sampai lampu mandi sujud lagi. Allahu akbar. Habis itu dulu baru tangannya kita terakhir. Allahu akbar. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kayak begitu kan. Selesai doa. Jadi begini dulu, sebelum saya terangin panjang, mungkin satu sebab doang. Tadi juga baca ini ragu, panjang amat yang nomor 2. Salat itu saudara, ada namanya rukun, rukun salat, ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hayat. Salat. Jadi dari mulai takbir tuh sampai salam isinya 3. Rukun salat, sunnah ab'ad salat, sunnah hayat salat. 3 isinya. Rukun salat itu kalau mau kita ungkap sebagai manusia, kalau salat ini kita ilustrasikan jadi orang, salat ini orang, maka dalam salat itu ada namanya kepala, ada namanya kaki, ada namanya kalau orang laki kumis dan kumis. Jadi salat. Jadi ada namanya kepala, ada namanya kaki, ada namanya kumis. Rukun salat itu namanya kepala. Rukun salat itu namanya kepala.
Sunnah ab'ad namanya kaki. Sunnah ab'ad namanya kaki. Sunnah hayat namanya kumis. Kalau orang laki. Itu biar mudah kita mencerna agama. Apa artinya? Ada orang enggak ada kepalanya. Ada orang enggak ada kepalanya. Hidup enggak kira-kira? Hidup enggak? Enggak hidup. Itu rukun. Ada orang tidak ngerjain rukun sholat. Itu sholatnya ora sah. Kalau orang enggak ngerjain rukun, kayak orang enggak ada kepalanya. Jadi ora hidup. Sholatnya enggak sah. Sholatnya enggak sah. Gara-gara enggak ada kepala. Mana macamnya? Kayak sujud. Kayak sujud tuh. Kayak ruku. Tuh namanya rukun. Namanya rukun sholat. Jadi itu pangkatnya pangkat kepala. Kemudian ada yang pangkatnya kaki. Namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kayak kaki. Sunnah ab'ad. Apa kaki? Ditajur di Duren Sawit ini ada orang nggak ada kakinya, nggak ada kakinya. Orang bukan kira-kira? Orang bukan? Orang. Sempurna nggak? Enggak. Kenapa? Nggak ada kakinya. Itu namanya sunnah ab'ad. Kalau ditinggalin, sholatnya sah, tapi ora sempurna. Begitu. Contoh kunut subuh. Ada orang sholat subuh sengaja-ngaja enggak pakai kunut. Sholat subuh enggak pakai kunut. Pastikan sholatnya sah. Sholatnya sah, tapi tidak sempurna. Kenapa enggak sempurna? Enggak ada kakinya. Kenapa enggak sempurna? Enggak ada kakinya. Itu namanya sunnah ab'ad. Jadi kalaulah enggak ada kakinya masih disebut orang, tapi tidak sempurna. Orang sholat subuh enggak pakai kunut, sholat subuhnya tetap sah, tapi tidak sempurna. Orang yang enggak ada kaki bagaimana biar sempurna? Orang yang kagak ada kaki itu sempurna enggak? Bagaimana biar sempurna? Hah? Kasih kaki palsu. Biar jangan jingge jalannya. Jingke-jingke. Kasih kaki palsu. Kalau udah dikasih kaki palsu, sempurna. Kaki palsu tuh namanya sujud sahwi. Namanya sujud sahwi. Jadi kalau yang sholat subuh nggak pakai kunut, sholatnya enggak tapi sah. Bagaimana biar sempurna? Sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu namanya kaki palsu. Ini biar gampang memahami agama ini. Saya berupaya mensederhanakan biar gampang kita ingat-ingat. Jadi kalau dalam sholat ini
kategorinya pala, kaki, apa kumis, begitu ya buat orang laki. Biar kita mudah mencerna agama. Ada namanya sunnah hayat. Sunnah hayat. Sunnah hayat itu kayak kumis, jenggot gitu. Orang laki. Itu namanya sunnah hayat. Contohnya bacaan tasbih, ruku sujud, atau baca surat rakaat 1 dan 2 sesudah Fatihah, namanya sunnah hayat. Baca surat tuh rakaat 1 di surat dolin amin, anggap baca kuliah sama kulhu tuh, kuliah kulhu tuh namanya sunnah hayat. Pangkatnya kalau orang kaya kumis. Jadi ada orang laki enggak ada kumis, enggak ada jenggot, masih disebut orang enggak? Hah? Orang enggak? Orang. Sempurna enggak? Ini yang benar nih. Ya, enggak ada kumis, enggak ada jenggot. Sempurna enggak? Sempurna. Sempurna. Masa kagak sempurna? Saya kata kagak sempurna nih. Begitu. Jadi kagak ada kumis, kagak ada jenggot, sempurna. Cuman kurang kepantasan. Kurang aja, tapi sempurna. Gitu. Iya. Jadi kalau orang sholat zuhur rakaat 1 habis sholat dolin ruku, begitu. Sholatnya sah enggak? Sah. Sempurna enggak? Sempurna. Cuman kurang nilai ganjaran. Begitu. Namanya kurang kepantasan. Kurang nilai ganjaran. Loh, kok bagaimana? Sempurna tapi kurang kepantasan. Begini. Jalan-jalan yang termurah. Bagi kita orang kurang punya duit, jangan ke Dufan. Dufan mahal. Mahal. Yang rada murah ke Ragunan. Kalau ke Ragunan murah. Betul nggak? Iya. Jadi ada orang tua ngajak liburan sekolah, kan habis bagi rapot nih. Sekolah sih kagak. Sekolah kagak, tapi dapat rapot apa itu? Pokoknya new normal. New tuh artinya baru, normal tuh waras, baru waras. Main mulu dikasih nilai miring. Lah belajar kagak dapat nilainya kagak kecil lagi. Kecil diomelin sama pimpinan. Yang kecil kasih aja. Begitu. Mana guru nggak kenal murid lagi, siapa tuh namanya murid? Nggak tahu. Wong pindahan dari kelas 5 ke kelas 6. Apalagi kelas 1 dari TK ke SD nggak kenal. Begitu. Lah ngajar kelas 6. Ini murid di kelas 5, namanya siapa kagak tahu. Begitu. Namanya gitu, kagak jelas. Begitu. Jadi liburan ke Ragunan, diajak bapaknya liburan tuh anak kelas 5 SD ke Ragunan. Waktu di Ragunan anak tuh nanya sama abaknya, "Ba, apa itu? Ada jenggot doang, ora ada kumis." Anaknya nanya, ada jenggot doang, nggak ada kumis. Kata bapaknya, embe. Kata bapaknya nih, jangan sama saya marahnya. Ini anak sama bapak, saya cuma dongengin doang.
Kata dia, kata bapaknya bilang itu namanya embe. Jadi si anak paham. Oh, embe itu bila jenggot doang, nggak ada kumis ya. Jalan lagi, ketemu lagi, anaknya aktif, pengen tahuannya tinggi. Kalau yang ini apa, Pak? Ada kumis doang, nggak ada jenggot. Kata abahnya, kucing. Kucing namanya. Oh, jadi anaknya paham. Oh, berarti yang namanya meong itu adalah kumis doang, nggak ada jenggot. Begitu. Jalan lagi, dia nanya, kalau itu apa, Pak? Nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Kata abahnya, celeng. Celeng, nak. Kata abahnya, celeng. Jadi anaknya paham, celeng itu kumis ora ada, jenggot ora ada. Kata abahnya. Lalu dia nanya, kalau itu yang ada kumis ada jenggot, itu pawangnya. Orang gitu. Jadi ternyata ada begitu dia. Jangan dicatat Panglima. Biar mudah mencerna saja, biar gampang begitu ya. Kita mau nerangin sujud sahwi biar kita bisa paham bab ini. Tapi jangan yang diingat di rumahnya jenggot sama kumis nih. Jangan begitu. Tuh kayak begitu tuh. Nah, jadi kita pahamlah dari situ. Kalau orang sholat subuh tak pakai kunut, maka sholat subuhnya sah. Jadilah kita tak usah ribut. Begitu. Timbang begitu aja ribut, bawa ke masjid. Enggak, kita harus tahu duduk-duduk ini. Biar kita enggak ribut. Begitu. Itu sunnah namanya gitu. Jangan kita ngeributin yang sunnah. Kalau yang mau diributin, yang wajib. Yang wajib. Begitu. Jadi kalau yang sunnah nih, kalau ribut akhirnya melanggar yang wajib. Kita ribut, kunut nggak kunut. Akhirnya persatuan Islam yang wajib jadi hancur. Gara-gara begitu. Jadi kita harus paham mana yang teknis, mana yang prinsip. Supaya kita tidak jadi ribut. Begitu. Pemerintah mengatur bahasa. Kalau yang prinsip namanya kampanye. Kalau yang prinsip namanya kampanye. Kalau yang teknis namanya kerumunan. Namanya kerumunan. Jadi kalau ngumpul maulid itu namanya kerumunan. Dilarang mengadakan kerumunan. Kalau kampanye boleh, sebab itu bukan kerumunan, tapi kampanye. Maunya begitu bahasa pemerintahnya. Kalau kampanye mah biar rame boleh. Sebab itu mah bukan kerumunan. Kalau maulid kumpul itu namanya kerumunan, dilarang. Kalau kerumunan, begitu kerumunan. Kemudian kita menang, kita pesta, itu namanya pesta kampanye, bukan kerumunan, begitu, bukan. Apa bedanya? Udah percaya aja begitu. Percaya aja. Pokoknya jangan apa bedanya, jangan.
Udah percaya aja. Kalau ditanya apa bedanya, jadi bakal saudara nyalain. Jangan. Pemerintah mah enggak pernah salah. Salah aja, bener aja deh. Begitu. Jadi ide begitu. Biar kita kagak ribut. Kagak ribut. Salah. Jadi makanya kalau saudara ngadain maulid judulnya kampanye tentang Nabi Muhammad. Jadi judulnya kampanye Nabi, enggak apa-apa. Sebab kita bukan mau kerumunan, mau kampanye, mengusung dan mengagungkan Nabi. Begitu. Enggak apa-apa. Salah judulnya, saudara maulid judulnya kampanye, enggak apa-apa. Boleh. Nah, ketika kita telah tahu tentang sujud sahwi, apa yang mendorong orang kudus sujud sahwi? Di sini dijelaskan ada 3 faktor, sebetulnya 5. Ada 3 faktor yang menyebabkan sholat itu sunnah sujud sahwi. Ada 3 faktor yang menyebabkan sholat itu sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi. Ada 3 faktor. Yang mana aja kudu sujud sahwi. Begitu. Dalam sholat kita. Dalam sholat kita tuh kudu sujud sahwi. Kalau kita terkena salah satu dari 3 faktor ini. Kudu sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud disebabkan lupa. Pas udah sujud, waduh, belum kunut. Berarti yang diajarin minggu pagi tuh. Kudu sujud sahwi. Sujud sahwinya lupa juga lagi. Emang karena puyang banget pandemi ini. Bikin stres. Pandemi. Tadi lupa kunut. Pas sujud. Ya Robbana. Lagi sujud di hatinya. Mana lupa lagi kunut subuh. Ini kan subuh. Oh berarti yang diajarin minggu pagi. Kudu sujud sahwi sebelum salat. Pas habis di masjid. Salam aja lagi. Lupa lagi. Ini bagaimana ini? Iya ntar nih. Mau dibedain semuanya. Mau dibahas. Yang model kayak begitu. Yang pertama, penyebab sujud sahwi adalah meninggalkan sunnah abad. Yang pertama adalah meninggalkan sunnah abad, baik meninggalkan seluruhnya maupun meninggalkan sebagiannya. Satu huruf atau satu kalimat yang ditinggalkan itu juga kudu sujud sahwi. Jadi yang pertama, meninggalkan sunnah abad, baik seluruhnya emang kagak ngerjain sunnah abad, maupun sebagiannya, semacam sekalimat yang ditinggalin, atau satu huruf yang ditinggalin,
sujud sahwi. Contoh, meninggalkan satu bacaan daripada tasyahud awal, sujud sahwi. Enggak semuanya, satu bacaan doang. Contoh, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sujud ninggalin bacaan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Sujud ninggalin bacaan itu. Segitu doang tuh. Kan enggak semuanya tuh yang ditinggalin. Satu bacaan poin doang. Sujud sahwi nanti salat. Contoh lagi, qunut subuh. Ayo kita sudah awal dulu dah. Contoh lagi, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ninggalin wa ala ibadillahi sholihin. Suzawi segitu loh. Harus nepak ini bacaan. Udah boleh kurang. Mana lagi? Ninggalin huruf. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kurang anda Suzawi. Tasawuf awal nih. Kalau tasawuf akhir enggak sah salatnya. Karena bacaan tasahud ini kalau di awal sunnah abad, kalau di akhir rukun. Nah, tasahud awal itu kudus sujud sahwi. Segitu tuh. Lupa bacaannya. Bagaimana kalau sengaja? Orang lupa aja kudus sujud sahwi. Bagaimana kalau sengaja? Mana lagi? Orang kudus sujud sahwi meninggalkan bacaan qunut subuh. Meninggalkan qunut subuh. Baik seluruhnya maupun sebagiannya, meski satu kalimat, meski satu huruf, itu kudu sujud sahwi. Contoh subuh, kita habis sami Allahu liman hamidah langsung sujud. Waduh, ora baca kunut, lupa. Ya udah, nanti sebelum salam sujud sahwi. Karena ninggalin kunut. Seluruhnya berarti. Sebagiannya Allahumma hdini fiman hadait wa tawallani fiman tawallai wa barik li. Cuma ninggalin wa afini doang, sujud sahwi. Karena dia ninggalin sebagian, ninggalin sehuruf.
Allahumma hdini fiman hadait, afini. Kurang wa doang tuh. Sezawi. Kurang wa doang. Sezawi. Itu namanya ninggalin. Berdikit juga. Kalau garam nggak ada, masak. Kan garam doang yang nggak ada. Yang lain lengkap. Cuman orang ada garamnya masak. Nggak ada enaknya dah. Jadi biar dikit, kudu ada. Kudu ada. Jadi ninggalin qunut subuh seluruhnya atau sebagiannya, meskipun sekalimat, meskipun sehuruf, kudu sesawi. Subuh kudu qunut. Sebab kata Sayyidina Anas bin Malik, Imamul Baihaqi di dalam kitab Sunanus Sughra meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimnya Rasulullah sampai wafat, bantu-bantu Nabi, kemana aja Nabi pergi dia ikut. Di mana Nabi ada, dia ada. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Rasulullah itu selalu kalau salat subuh baca doa kunut sampai meninggal dunia. Orang pernah tinggal. Itu Nabi. Kalau subuh kunut, orang pernah tinggal. Lalu kenapa nih ada yang gak kunut? Ada juga hadis. Bunyinya begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjemahannya. Rasulullah SAW pernah kunut sebulan, nyumpahin masyarakat Ri'il, masyarakat Musayyah, dan masyarakat Dzukwan. 3 desa disumpahin nama Nabi. Kemudian Nabi meninggalkannya. Saya terjemahnya aja. Rasulullah SAW kunut sebulan, tidak pernah berhenti tiap kunut, nyumpain, doain buruk tuh nyumpain. Kabilah Musayyah, Dzukwan, dan Ri'il. Kemudian Nabi meninggalkannya. Dia pikir meninggalkan kunut. Nabi ninggalin tuh. Dipikir ninggalin, padahal ninggalin nyumpahin. Sebulan doang nyumpahinnya. Emang kenapa? Nih kalau ngomong nyumpahin, nih berarti kita nggak ngomong sesawi. Kenapa itu nyumpahin? Jadi ulama, para sahabat selalu dikriminalisasi. Bahkan bukan sekadar dipersekusi doang. Kala itu dibunuhin, pinter lagi. Yang ulama yang dibunuh, yang hafal Quran, yang kiai gede-gede. Kalau semacam ustadz tahlilan ora, biasa aja itu. Tapi kalau udah hafal Quran, alim, panah, mati. Bukan satu dua. Nangis Nabi. Nangis. Ulama ini. Jadi Nabi sumpahin tuh. Ya Allah, binasakan tuh kabilah Ri'il. Jadi ngantemnya itu pembesar-pembesar aja. Begitu yang diantem. Allah mahalik Ri'lan wa Musayyah wa Dzukwan. Itu dan Allah malan
Ya Allah laknatlah itu begitu. Karena yang dihantam ulama gede-gede banget. Tembak lagi, mati lagi. Jadi udah kan ilmunya masuk kubur masalahnya. Itu kan yang ditangisi Nabi. Ilmunya masuk kubur. Mana semuanya yang dipilih hafal Quran semuanya. Ulama gede-gede. Udah hafal Quran. Gitu. Udah paling fasih dididik oleh Nabi. Udah dikirim sama Nabi di daerah ini mati pada. Bukan satu dua, ratusan. Ratusan. Jadi Nabi itu rahmatan lil alamin. Harus utuh. Rahmatan lil alamin itu bukan kita nyengir doang, bukan. Ya kalau ada masalah sama. Ada perang Badar, ya perang Badar diem aja dah. Ya kalah hancur. Nah, amar ma'ruf nahi munkar. Nabi itu begitu. Kalau ada kemungkaran ya. Itu Nabi. Tidak boleh sepotong. Larangin Nabi. Utuh. Itu begitu. Habis ulama. Utuh. Aman Nabi. Udah hancur. Masyarakatnya. Udah sebulan doang. Nabi. Habis itu Nabi meninggal. Kemudian Nabi meninggalkannya. Dipikir ninggalin kunut. Makanya Nabi pernah kunut cuma sebulan. Jadi kagak kunut lagi. Lain. Itu mau kunut nazilah namanya. Namanya kunut nazilah. Ada wabah. Cuman ujung-ujungnya wabah nih. Penanganannya gak jelas. Kunut berhenti. Tadinya kunut nazilah juga kita ini. Ini udah mau berhenti, diperpanjang. Perpanjang. Jadi penyakit itu bisa diperpanjang. Enggak jelas. Ini kunut subuh. Kalau ditinggalin sujud sahwi. Kalau kunut nazilah enggak. Kunut nazilah enggak sujud sahwi. Kita enggak. Kalau kunut nazilah itu kunut nazilah itu artinya musibah. Wabah apa aja. Umum itu setiap sholat rakaat terakhir, Dohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, Jumat, kunut nazilah. Tiap sholat itu, enggak subuh doang. Kemudian mana lagi meninggalkan kunut pada sholat witir pada paroh kedua Ramadan, baik seluruhnya maupun sebagiannya, meski sekalimat, meskipun sehuruf. Jadi meninggalkan kunut pada witir, sholat witir, paroh kedua bulan Ramadan. Bulan Ramadan, paroh kedua. Baik seluruhnya maupun sebagiannya. Sebagiannya ini meskipun sekalimat, meskipun sehur. Jadi kalau Ramadan, kalau udah paroh kedua itu kudu kunutan. Agar supaya ingat ini imam, ulama kita pinter. Ini ulama kita nih, disebutnya
produk Nusantara. Produknya ulama kita hebat, membuat sebuah budaya. Jadi kalau nanti malam nih mau kunut, hari ini bikin ketupat, lontong, begitu. Jadi nanti buat maghrib tuh kita bukanya pakai ketupat sayur. Jadi si imam juga ingat, oh berarti nanti kunut witirnya. Tuh begitu. Tuh ulama tuh. Begitu. Ulama. Dulu begitu tuh. Tapi sekarang tiap subuh tuh ada ketupat sayur. Jadi tiap subuh kunut kita. Begitu. Kalau dulu tuh keciri. Kalau udah 15 Ramadan udah datang. Udah repot. Kalau di tajur begitu Baju Sabri. Iya. Jadi pokoknya udah repot dah. Repot. Ada juga yang motong ayam gitu ya. Orang dulunya motong bebek. Artinya biar ketupat ini ada lauknya gitu. Ada temennya. Orang dulu tuh. Untuk apa? Untuk memberitahu nanti malam ini kunut. Begitu. Kedua, ini nggak tahu nih kalau di sini nih artinya, walaupun Banten juga provinsinya. Kalau di Serang nih adatnya kalau malam-malam ganjil anak-anak kecil mainan. Anak-anak kecil setiap malam ganjil 20 ke atas, anak-anak kecil tuh malam nih bikin sedekahan, bocah semuanya segitu-gitu tuh. Begitu. Jadi kalau udah malam ganjil, ini kita nggak sekali ngomong budaya, Bi. Ulama tuh pinternya. Jadi kalau ini malam ganjil nih, nanti malam, anggap dia malam 21. Itu bocah tuh dari maghrib sudah beli tuh, ada manggala, ada apa makanan. Pakai ya piring kecil segini nih buat temennya. Kasih mangga 2 sisir, 3 sisir. Anterin tuh temennya, depan rumahnya pada. Bikin kemah-kemahan. Isinya makanan semua. Apa aja, kerupuk lah, apalah. Begitu. Kemah. Bikin tuh. Begitu. Jadi kita nganterin ke dia. Ntar diisi sama dia. Begitu. Itu berarti malam ganjil. Suruh bocah itu begadang. Biar doa dia. Setidak-tidak doanya lagi sedekah dia. Itu sampai jam 12 malam tuh. Begitunya tuh. Kadang sampai jam sampai habisnya aja dia dagangan ininya nih. Bukan dagangan untuk dijual. Untuk ditukar-tukar aja sama temennya. Setiap malam ganjil. Biar dia nggak tidur maksudnya. Tapi dalam keadaan yang baik. Sodako dia. Jadi kan bakal didoain tuh. Ya Allah makasih. Semoga rezekinya luas tuh. Kan kalau malam Lailatul Qadar jatuh, jadi rezekinya luas. Begitu maksudnya. Tapi intinya ngingetin orang tua. Banyak manfaatnya tuh budaya. Tapi udah menurun juga itu. Begitu. Jadi ngingetin. Jadi kalau udah ada bocah begitu, oh iya. Berarti ini malam ganjil nih. Kita intikaf. Begitu. Begitu. Udah begitu tuh. Namanya hebat ulama tuh. Cara nanamnya begitu. Bagaimana menanamkan sesuatu punya nilai. Mana lagi nih? Di antara yang kita kudu sujud sahwi. Ini masih nomor 1 ini contoh-contohnya. Meninggalkan baca sholawat Nabi. Abbas punya bini namanya Komariah. Punya anak laki-laki dikasih nama gabungan bapak ibu Baskom. Jadi maksudnya Abbas, ibunya Komariah. Begitu. Jadi ini si Komariah ini sama lakinya nggak pernah menyebut penghormatan, namanya aja
bas, udah bas-bas saja, bas, bagi duit, begitu. Begitu juga si ininya, abasnya sama istrinya, Komaria, Kom, bikin kopi, nggak ada penyebutan penghormatan kayak orang Jawa. Orang Jawa, Kang Mas, gitu ya, begitu. Jadi bahasanya begitu enak, gitu. Atau orang Jakarta biasanya, Bapak, Ibu, cara nyebutnya itu, begitu. Nyak, begitu, begitu. Cara nyebutnya, namanya aja, boleh, boleh, tapi kurang adab. Manggil laki namanya tuh kurang adab. Nanti bakal dicontoh oleh anaknya. Ketika dia sama lakinya, bas, bagi duit, anaknya bakal begitu, bas, bagi duit. Jangan salahin, karena dia tidak mendidik penghormatan. Dididiklah sekarang oleh ulama-ulama kita, manggil lakinya ya ayah gitu. Maksudnya merenahin bocah, biar nanti anaknya panggil orang tuanya ayah, jangan namanya. Itu namanya penghormatan. Penghormatan ya. Tapi dilarang juga sama teman kita, nggak usah panggil laki ayah, bukan ayahnya, sama istrinya ibunya. Ini jadi begini nih, dia kagak ngerti dia. Ini ibu maksudnya ibunya bocah, bukan ibu kita. Ibu kita mau kagak bakal kita kawin, kan gitu. Ibunya bocah, begitu. Jangan panggil laki abi, umi, enggak. Ini buat anak, supaya mendidik penghormatan, supaya itu begitu maksudnya. Begitu, supaya begitu, biar hormat. Kita orang sama Nabi begitu. Nabi sih nggak nyuruh. Kita baca Sayyidina tuh Nabi kagak nyuruh, kagak. Kenapa Nabi nggak nyuruh? Sebab itu lari ke pribadinya. Nabi itu kalau udah urusan pribadi ketawaduan. Jadi siapa yang nyuruh Sayyidina? Allah, bukan Nabi, bukan. Dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'd. Jangan Anda panggil Rasul kayak panggil teman. Kalau panggil teman kan udah semaunya aja. Ya Allah, nama bagus, Paul. Nah, panggilnya selagu-lagunya aja. Orangnya ganteng banget, black. Udah apa aja dah. Selagu-lagunya aja temennya. Begitu. Selagu-lagunya. Cara manggilnya. Jangan. Itulah Sayyidina. Tapi kita tak baca Sayyidina, tak mengapa. Salatnya saja. Boleh. Boleh. Mana lagi yang kita orang kudu sujud sawi kalau ninggalin baca sholawat kepada Nabi, meninggalkan baca sholawat Nabi pada kunut subuh dan kunut witir. Pada kunut aja dah. Meninggalkan sholawat Nabi pada kunut. Jadi kunutnya nggak baca sholawat. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait. Karena itu mesti denger dari makmum. Jadi apal, lanjutannya itu belum apal kita. Lanjutannya
Apa ini ya lanjutannya ini? Sujud sahwi? Ini bukan sholawat doang, banyak ini lanjutannya. Ini mau sholawatnya, udah lumayan nambah lanjutannya. Inna kata qdi wa la yuqda alaihi fa innahu la yadhillu man walai wa la ya'izzu man adai. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu ala maqadi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa itu terusannya ya? Allahu Akbar. Ninggalin sholawat. Kunut. Kunut. Ninggalin sholawat. Kunut. Itu sholawat Nabi itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ditinggalin tuh. Kunut. Begitu juga ninggalin sholawat kepada keluarga Nabi. Waktu kunut. Sujud sahwi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Apa terusannya itu ya? Wa ala ahli. Tinggalin sama kita. Sujud sahwi. Karena ninggalin sholawat kepada keluarga Nabi waktu kunut, baik subuh atau kunut witir. Mana lagi contohnya? Meninggalkan membaca sholawat kepada keluarga Nabi ketika tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir. Jadi ini kalau mau ukuran sah doang, ini ukuran sah nih ya. Salatnya nih enggak sempurna amat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah segitu bang. Biar gampang, saya rada sempurnain dikit. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segitu doang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah. Sah dah. Enggak perlu sahwi, enggak perlu apa. Segitu dong. Kapan tuh model kayak begitu? Kalau perutnya udah mules. Bisa ajarin. Kalau perutnya mules, asyhadu udah kayak udah mau keluar banget nih. Ini bagaimana ini? Begitu. Allahumma shalli Muhammad Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dud dah sah salatnya. Sah, begitu. Begitu. Daripada saudara mau diterusin. Kama sholaita. Keluar, wudu ulang dari awal. Kan begitu. Namanya cerdas. Kayak begitu. Yang penting sholawat sama keluarga. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali. Itu begitu. Ini kalau ditinggalin sujud sahwi. Semua nih. Semua. Singkatnya dua. Dari semua tuh. Ninggalin tasawuf awal, ninggalin kunut. Kan dua doang tuh dari semua tuh. Urainya panjang. Semua tuh. Kalaulah ditinggalin, maka kita orang sujud sahwi. Bagaimana kalau kita lupa sujud sahwinya tuh?
Tadi sih enggak kunut. Kata kita, ini kudu sujud sahwi. Sebelum salam nih, lupa juga. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Di hati dah, lupa juga nih sujud sahwi. Ini bagaimana kalau kejadian begini? Kalau jaraknya tidak lama, sujud sahwi. Kalau jaraknya enggak, astagfirullah. Di hati, ya Allah belum sujud sahwi. Dah, langsung sujud aja. Allahu Akbar. Subhana man la yanam wa la yasum. 3 kali. Duduk, Rabbik firli warhamni. Sujud Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begitulah. Begitu. Kalau belum lama. Kalau udah lama, udah nongkrong, ya udah itu mah. Kalau sujud, acak-acakan sholat. Itu begitu. Cara kita orang. Kalau di dalam kita punya sholat, supaya kita benar. Nah, di mana bacaan tadi subhanallah dan astagfirullah begini? Mana kita di kampung itu suruh jadi imam lagi. Ustadz, jadi imam ya. Ya, mumpung lagi main di kampung saya, kata teman kita, udah orang sini aja, enggak, ya ngalap barokah. Ada orang dari Duren, Sawit. Oh, iya baik. Tapi Pak Ustadz di sini mau enggak pakai kunut subuh. Oh iya baik. Kita gak kunut sengaja. Sami'an hamidah. Sujud sahwi. Itu bacaannya subhana man la yanam bukan. Artinya subhana man la yanam wa la yasu itu bahasa Indonesianya biar gampang aja. Subhana man la yanam wa la yasu. Bahasa Indonesianya, sorry Tuhan gue lupa. Tuh terjemahan bebasnya. Loh, kalau sengaja baca itu bisa dijitak. Lupa apaan lu sengaja. Makanya bacanya ya istighfar. Begitu. Subuhnya kesiangan. Habis ada acara. Masuk. Kerja bakti. Tapi ngomel-ngomel sih. Tapi bakti. Kayaknya nggak kerja bakti, dia kerja ngomel ya. Kerja bakti. Jadilah akhirnya sampai malam. Siangan. Tiduran. Weker mati. Bangun jam 8. Emang rumahnya juga nempel banget sama masjid. Rumahnya. Orang lihatin. Kita mikir. Ini banyak orang sholat duha. Kalau gua ngangkat tangan, dikata ajaran baru, duha kok pakai kunut. Ini ajaran baru ini. Mana ada ajarannya duha pakai kunut? Tapi kalau gua nggak pakai kunut, ini subuh, kudu pakai kunut kalau subuh. Saya dengar ngaji Sabtu pagi itu pangkatnya kaki, bukan pala. Gue tinggal juga lah. Jadilah kita sengaja. Allah, sami'allahu liman hamidah, sengaja. Allahu Akbar. Kata temennya, wih rajin duha. Kata temennya rajin sholat duha. Begitu. Kita sujud sahwi. Bacanya apa? Istighfar. Belakang kita sengaja kagak baca kunut. Makanya bacaannya biar enggak bingung banyak-banyak bacaan subhana rabbiyal a'la. Udah itu mau yang mana aja. Enggak apa. Begitu. Boleh. Banyak kitabnya, banyak hadisnya juga. Enggak apa-apa. Begitu. Biar kayak khazanah maksud kami. Jadi kita nggak kaku jadi orang.
Kalau ngaji tidak banyak, jadi kita kaku, gampang nyalain orang. Jadi kita orang baca sawi subhana bil ala, wabihamdi, jadi ada begitu, jadi kita bilang, jadi kita tahu. Begitu. Cuman begitu, kalau baca subhanaman la yanamu wa la yasu, atau orang baca subhanalladzi la yanamu wa la yasu, ya nggak apa-apa juga. Cuman kalau sengaja, yang pantas bacaannya istighfar. Karena kalau sengaja nggak bisa lah semua yasu. Jitak malaikat bisa, mau sengaja. Habis itu yang pertama. Kemudian sebab kedua nanti aja. Panjang katanya. Iya, tuh. Ada 3 sebab. Sebab 1 aja. Silakan kalau ditanya dari materi ini atau luarnya dipersilakan, wallahu a'lam.